Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir adalah nama yang diberikan kepada seorang nabi misterius dalam Al-Quran. Selain kisah tentang Nabi Khidir yang mengajarkan tentang ilmu hikmah dan kebijaksanaan kepada Nabi Musa, asal-usul dan kisah lainnya tentang Nabi Khidir tidak banyak disebutkan. Siapa sebenarnya Nabi Khidir? Nabi Khidir adalah sosok yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pelajaran kepada umat Muslim. Nama Nabi Khidir berasal dari bahasa Arab yang artinya seseorang yang hijau, atau seseorang yang melambangkan kesegaran jiwa dan pengetahuan. Kisah Nabi Khidir banyak dibahas oleh cendekiawan Islam. Guru dari Nabi Musa AS ini diyakini masih hidup sampai saat ini. Hal ini didasarkan karena Nabi Khidir mendapat tugas dari Allah untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah. Beliau adalah seorang nabi yang diyakini memiliki umur paling panjang dan masih hidup hingga kini. Ternyata, rahasia Nabi Khidir bisa berumur panjang telah banyak digali oleh para ahli berdasarkan beberapa cerita. Banyak yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga kiamat datang. Ada kisah menarik tentang Nabi Khidir saat beliau berkunjung ke kediaman Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Namun sebelum saya melanjutkan, silahkan Anda subscribe channel ini dan tekan tanda lonceng di bawah ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Nabi Khidir menyamar menjadi pemuda gaul. Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan dikenang sepanjang masa sebagai sosok waliullah yang penuh karomah. Pernah nyantri di pesantren Tremas di bawah asuhan Kiai Haji Dimyati, tapi kealiman Kiai Hamid tertutupi oleh karomah kewalian yang masyhur sampai sekarang. Salah satu karomah Kiai Hamid adalah mudah bertemu dengan Nabi Khidir. Suatu hari, Kiai Hamid menjelaskan kepada Kiai Yunus Tulungagung bahwa besok pagi sampai duhur akan hadir Nabi Khidir. Berita ini kemudian menyebar kepada semua jamaah dan para kiai. Makanya, sejak pagi habis subuh, jamaah berduyun-duyun ingin bertemu dan bersalaman dengan Nabi Khidir. Tampak juga para kiai dan habaib juga banyak yang datang. Semua datang ingin menyambut datangnya Nabi Khidir. Di tengah ramainya jamaah itu, datang seorang anak muda dengan pakaian nyentrik modern dan milenial istilah orang sekarang. Semua jamaah tidak memedulikan anak muda ini, dikira justru anak muda yang sedang iseng saja. Mau kedatangan Nabi Khidir, kok malah berpakaian tidak selayaknya. Itu mungkin yang terbersit dalam hati para jamaah. Ketika bertemu Kiai Hamid, pemuda itu mau mencium tangan Kiai Hamid, tapi ditolak oleh Kiai Hamid. Sebaliknya, Kiai Hamid juga mau mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga sama pemuda itu. Kejadian ini tak mendapatkan perhatian para jamaah. Dikira itulah akhlak Kiai Hamid yang selalu memuliakan para tamunya. Setelah bertemu Kiai Hamid, pemuda itu kemudian berganti pakaian kotor dan membersihkan selokan di sekitar rumah Kiai Hamid. Sampai duhur tiba, pemuda itu kemudian pergi. Pemuda itu tadi Nabi Khidir, demikian kata Kiai Hamid kepada Kiai Yunus Tulungagung. Bergetarlah Kiai Yunus, karena ia bisa menyaksikan langsung datangnya Nabi Khidir. Kiai Hamid ngasih tahu informasi tersebut hanya kepada Kiai Yunus saja. Sampailah datang waktu duhur dan kemudian semua berjamaah bersama Kiai Hamid. "Kiai, ini kita sudah selesai jamaah duhur. Tapi kok sampai sekarang belum hadir Nabi Khidir?" tanya salah seorang jamaah. "Oh, iya, kalian tadi kan melihat anak muda yang membersihkan selokan di sini. Dialah Nabi Khidir," jawab Kiai Hamid. Para jamaah dan tamu akhirnya menangis. Mereka sangat menyesal tidak bisa hormat atas datangnya Nabi Khidir. Mereka tidak menyangka bahwa anak muda yang berpakaian nyentrik dan kemudian berganti pakaian kotor itu ternyata adalah Nabi Khidir, padahal mereka sangat ingin bertemu dan bersalaman dan mencium tangan Nabi Khidir. Para jamaah akhirnya tersadar, bahwa melihat para nabi dan kekasih Allah janganlah melalui fisiknya semata. Para nabi dan kekasih Allah itu harus dilihat dengan kebeningan hati. Kisah ini masyhur setelah disampaikan Kiai Yunus Tulungagung. Semoga kita semua mendapatkan luberan berkah Nabi Khidir dan Kiai Hamid Pasuruan.
Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah berkunjung ke channel ini. Jangan lupa untuk komen, like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng di bawah ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.